Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Seperti biasa saudara, informasi Sapa Kendari akan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat kita tentang isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang sangat berkompeten untuk memberikan kita informasi terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Nah, saudara, tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu sekolah penggerak. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa untuk di Kota Kendari terdapat 12 sekolah, namun hanya 4 yang dikategorikan adalah sekolah penggerak. Salah satunya adalah SMA Negeri 7 Kendari. Nah, narasumber kita yang pada pagi hari ini yang cukup ceria ini akan memberikan kita informasi, yaitu Kepala Sekolah SMA 7 Kendari. Ya, yaitu Bapak Claude Muhammad Saud. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan juga didampingin oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Hermin SPD. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Nah, nanti ya kedua narasumber kita akan memberikan kita informasi terkait tentang isu yang kita angkat pada pagi hari ini. Nah, kita langsung saja ini Pak. Terkait tentang judul atau tema yang kita angkat pada pagi hari ini, sekolah penggerak gitu Pak. Nah, kalau kita lihat ini beberapa siaran Kompas TV sempat juga melakukan peliputan antara sekolah penggerak ya Pak. Kemarin sempat kita lakukan peliputan. Nah, kita ingin mengulas secara lengkap Pak. Sekolah penggerak sih apa sih itu Pak sekolah penggerak dan manfaatnya bagi siswa kita. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari SMA Negeri 7 Kendari bersama Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Kurikulum Ibu Haji Hermin sempat ke studio Kompas TV terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak tadi, apa sih sebetulnya ini wadah sekolah penggerak. Sebelum saya membicarakan tentang konsep sekolah penggerak, maka terlebih dahulu saya ingin menggambarkan bahwa SMA Negeri 7 Kendari adalah salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Kendari. Seperti tadi sampaikan bahwa ada 12 sekolah SMA Negeri di Kota Kendari, tetapi yang memiliki predikat sekolah penggerak itu hanya 4. Salah satunya SMA Negeri 7 Kendari. Nah, apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu sebetulnya adalah sekolah yang berorientasi atau berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Itu sesuai dengan visi pendidikan nasional, atau dapat dikatakan bahwa sekolah penggerak itu sebagai katalis mewujudkan visi pendidikan nasional kita. Apa visi pendidikan nasional kita? Visi pendidikan nasional kita itu adalah mewujudkan pendidikan yang bermartabat, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila. Dan warnanya ke profil Pancasila ya. Jadi yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu adalah sekolah yang masuk sekolah penggerak itu memang harapannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi anak-anak didik kita. Seperti apa itu? Pertama, sebagai pelajar yang berprofil pelajar Pancasila berarti dia harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang satu. Yang kedua, dia harus mandiri. Ketiga, kreatif. Keempat, itu bergotong royong. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah anak kita itu sebagai output dari pelajar Pancasila itu diharapkan bisa bernalar kritis. Bisa bernalar kritis, dan yang terakhir itu adalah berkebinekaan global. Jadi ada 6 item di sana atau ada 6 indikator yang diharapkan bisa dikuasai oleh peserta didik terkait dengan istilah profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin saudara bisa mendengarkan terkait tentang ada 6 item yang kita bisa peroleh dari profil sekolah Pancasila atau dalam hal ini sekolah penggerak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas Pak, mungkin ada penjelasan terkait tentang gimana SMA Negeri 7 Kendari bisa menjadi sekolah penggerak itu Pak. Ya, terima kasih. SMA Negeri 7 Kendari ditetapkan sebagai sekolah penggerak tidak asal ditetapkan, tetapi itu melalui proses yang panjang, melalui tes,
kepala sekolahnya yang dites. Alhamdulillah dari beberapa sekolah yang ikut tes itu semua setuju tercover. Dan kami terus terang saja, setelah kami ditetapkan sekolah penggerak, ini menjadi tantangan yang harus kami hadapi dan kami harus bisa sukseskan. Tidak hanya SMA 7 sebagai simbol sekolah penggerak, tetapi bagaimana mewujudkan sekolah ini sebagai sekolah yang betul-betul bisa menggerakkan. Apa yang kami lakukan di konsep itu? Yang kami lakukan sebagai sekolah penggerak SMA Negeri 7 hari ini sudah beda dengan SMA Negeri 7 3 tahun Sebelumnya sekolah gitu Pak ya. Nah, mengapa berbeda? Karena dengan kami memahami konsep sekolah penggerak, maka fokus kami hari ini adalah bagaimana mengembangkan kemampuan peserta didik kami untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Terutama di bidang apa? Di bidang kompetensi dan karakter. Kompetensi yang dimaksud itu adalah satu, kompetensi yang terkait dengan literasi dan numerasi, dan yang kedua terkait dengan karakter. Ya alhamdulillah kami hari ini SMA Negeri 7 Kendari sudah berada di tahun kedua melaksanakan program sekolah penggerak. Ya memang kita harus juga involve dari program sekolah penggerak karena sudah 2 tahun ya SMA Negeri 7 Kendari sebagai sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak itu Pak, terkait tentang pengaturan kurikulum, proses belajar mengajar, pasti kan berkaitan sekali itu. Nah, mungkin wakil kepala sekolah bidang kurikulum bisa menjelaskan ini Pak. Gimana dari bidang kurikulum ini sebagai sekolah penggerak? Silakan. Terima kasih. Saya perjelas tentang sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kita diberikan kewajiban untuk meningkatkan mutu dari sekolah itu. Artinya semua elemen yang ada dalam lingkungan sekolah itu tidak harus berada di zona nyaman. Tetapi sekali-sekali kita berada di zona tidak nyaman dalam arti kata untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Nah untuk itu dalam hubungannya dengan sekolah penggerak, tentu kurikulum juga itu sangat berperan penting. Salah satunya sebelum kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka. Ya. Sebelumnya ya. Ya, sekarang sudah tahun kedua juga kita menyelenggarakan kurikulum merdeka. Dalam penyelenggaraan kurikulum merdeka ini tentu bertahap. Misalnya sebelum proses pembelajaran itu ada pembuatan tugas para guru-guru, kemudian mengkoordinir para teman-teman guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian di samping itu kami selalu melakukan workshop untuk meningkatkan kompetensi seperti yang diungkapkan kepala sekolah, kompetensi guru-guru untuk beradaptasi dengan kurikulum merdeka itu. Karena seperti kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu selalu berkaitan dengan IT. Ya. Jadi semua guru-gurunya itu harus dipacu untuk mengetahui atau bisa bekerja dengan di bawah IT. Ya, jadi itu. Saya kira itu saudara. Ya, Bu. Kalau terkait tentang kurikulum dalam pembelajaran itu, apakah ada perubahan jika sebelum dikategorikan sekolah penggerak? Ya, kami sebelum jadi sekolah penggerak juga kan kami kadang kita tahu Bu, karena dalam merancang pembelajaran itu mungkin harus dulu melihat kondisi para siswa atau gimana ini Bu. Yang dulunya memang kita sendiri yang merancang, baru memberikan kepada siswa. Tapi sekarang mungkin sebaliknya ya. Silakan. Ya. Jadi terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah kami sebagai sekolah penggerak itu kami sudah menetapkan beberapa program kerja dan itu tahapan-tahapannya secara sistematis kami lakukan, dan itu kami lakukan tidak sendiri tetapi kami selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan teman-teman. Nah salah satu bentuk kolaborasi dan sinergitas itu adalah di tahun pembelajaran, di awal tahun pembelajaran 2024-2025 ini kami melakukan langkah yang pertama adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa dikenal dengan istilah KOSP. KOSP ini beda dengan yang kurikulum sebelumnya, dulu namanya KPSP ya. Di sekolah merdeka namanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Apa gunanya menyusun itu? Itu adalah menjadi acuan, menjadi rujukan bagi sekolah untuk melaksanakan seluruh pengelolaan sekolah
yang terkait dari penyelenggaraan, pelaksanaan sampai dievaluasi. Itu berarti ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Dan bagusnya itu KOSP itu diberikan ruang kepada sekolah untuk melakukan analisis sendiri. Utamanya sebelum kita menyusun KOSP itu kita harus melakukan analisis konteks. Analisis konteks itu adalah terkait dengan karakteristik sekolah. Makanya di dalam KOSP itu boleh jadi KOSP SMA 7 berbeda dengan KOSP sekolah lain. Nah, apa yang membedakan? Karakteristiknya. Kalau kami berada di perbukitan, di pegunungan sana, ya tidak mungkin akan sama KOSP-nya dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggir. Berarti sebelumnya itu sama semua Pak ya? Sekarang ada keluasan kepada sekolah dikembalikan. Silakan buat menyusun kurikulum itu berdasarkan karakteristik. Setelah mengetahui karakteristiknya, maka sekolah bisa menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sehingga kalau ditanya apakah visi, misi, dan tujuan sekolah itu sama pada semua sekolah, tentu tidak. Beda juga ya Pak ya. Nah, ya salah satu yang mereka itu karena karakteristiknya tadi. Jadi kami alhamdulillah di SMA 7 itu setelah kami berada di 1 tahun sekolah penggerak ini dan 4 tahun melaksanakan program sekolah berstaf visi misi yang sudah ada. Setelah kami analisis ternyata visi misi yang ada hari ini harus kami ubah. Mengapa kami ubah? Supaya sesuai dengan karakteristik sekolah dan perkembangan kemajuan zaman. Oke. Ya Pak, terkait tentang aplikasi Pak pembelajaran kita menuju pada siswa kita ini Pak. Kalau kita lihat di SMA Negeri 7 Kendari ini memberikan ya keleluasaan kepada para siswa kita untuk berekspresi, mengeluarkan apa yang mereka yang bernilai positif gitu Pak. Nah, kita lihat kemarin itu ada hari yang ditentukan untuk berekspresi seperti berolahraga dan sedih. Ya, gimana sekali. Kami di SMA 7 memang setelah memahami konsep sekolah penggerak ini, kami terus-menerus melakukan upaya perubahan. Ya. Artinya apa yang sudah kami lakukan mungkin sudah baik, itu kami lanjutkan. Yang belum baik itu ya itu kami perbaiki dan tingkatkan. Sebagai sekolah penggerak, maka salah satu proses sekolah penggerak itu adalah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru atau paradigma baru dalam pembelajaran. Paradigma baru dalam pembelajaran adalah bagaimana sekolah mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus pada yang lalu-lalu menjadi kebiasaan yang lebih baik ke depannya. Salah satunya SMA 7 itu hari ini membuat perubahan besar. Kalau selama ini anak kita itu dalam satu minggu 6 hari itu mereka belajar dari pagi sampai siang. Dari jam 7 kalau kami itu dari jam 7 sampai jam 14.00. Setelah kami melakukan refleksi bersama kawan-kawan dan kami di hari hasil refleksi itu kami menyepakati Pak bagaimana kalau sekolah kita ini kita sepakat janganlah dari hari Senin sampai Sabtu itu anak-anak belajar lagi terus. Bagaimana teori terus dilihat ya. Sehingga ada kesepakatan kalau bisa dalam 1 minggu itu ada 1 hari namanya hari belajar di luar kelas. Apa namanya hari belajar di luar kelas itu adalah hari belajar untuk mengembangkan minat bakat anak-anak kami melalui namanya program olahraga dan seni. Oke, Pak, terkait tentang kegiatan atau ekstrakurikuler yang dilakukan oleh pada siswa dan juga para siswa mengeluarkan apa yang mereka inginkan gitu Pak. Terkait tentang fasilitas ini Pak, dukungan dari Pak, gimana nih fasilitas? Tapi kita tanya Pak ya. Ya baik saudara, setelah jeda berikut ini kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas
TV. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyimak program Sapa Kendari. Bagi saudara yang baru menyimak program Sapa Kendari, tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu sekolah penggerak, dan narasumber kita telah memberikan informasi terbanyak terkait tentang apa sih sekolah penggerak itu dan apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 7 Kendari tentang sekolah penggerak. Nah, di sesi terakhir tadi ada pertanyaan yang belum dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kendari terkait tentang dukungan dari fasilitas yang ada di SMA Negeri 7 Kendari, Pak. Gimana Pak untuk menjamin kelancaran para siswa untuk berekspresi gitu ini, Pak? Gimana fasilitas yang disediakan gitu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan program anak-anak kami itu belajar 1 hari untuk olahraga dan seni, tentu kami sudah pikirkan menetapkan itu tentu harus kami siapkan fasilitas gitu. Contoh misalnya ketika anak-anak kami itu memilih atau berminat olahraga voli, tidak mungkin mereka hanya memilih voli tetapi tidak ada lapangannya. Ya alhamdulillah SMA 7 sudah menyiapkan lapangan. Ya boleh dikata baiklah, terbatas sangat baik. Anak-anak juga hari ini kami lihat senang sekali mereka bermain voli karena lapangannya tersedia. Cabang olahraga yang lain yang kami siapkan di situ adalah futsal. Futsal itu lapangannya alhamdulillah memadai dan itu sudah digunakan beberapa tahun yang lalu. Selain itu ada juga cabang olahraga lain yang dipilih oleh anak-anak. Jadi cabang-cabang olahraga yang ini sebetulnya bukan sekolah yang menentukan, anak-anak yang menentukan. Kami hanya menyiapkan angket bidang cabang olahraga mana yang mereka yang Memilih, Pak. gitu. Tapi cabang-cabang olahraga yang kami sediakan itu tentu harus ada dukungan fasilitas. Jadi anak-anak itu pilih voli karena ada lapangannya, pilih futsal karena ada lapangannya, pilih tenis meja karena ada lapangannya, pilih badminton karena ada lapangannya. Selain olahraga, juga kami ingin melihat bagaimana minat bakat anak-anak kami itu di bidang seni. Alhamdulillah SMA 7 memiliki panggung, maka ada inisiatif dari teman-teman itu bagaimana Pak kalau anak-anak itu kita arahkan, kalau kita edarkan angket ada pilihan senang dengan tari atau tidak. Ya alhamdulillah mereka banyak memilih tari dan ruang untuk berlatih tari itu kami sediakan. Ya, Pak menyinggung terkait tentang SDM gitu, Pak. SDM dan juga pengawasan. Nah, mungkin gimana itu, Pak? Dengar dari sekolah SMA Negeri 7 Kendari ini penuh dengan pengawasan ya, Bu. Untuk di bidang kurikulum gimana? Pengawasan para guru-guru ya. Apa yang terkait tentang aktifnya proses belajarnya tergantung pada guru ini. Gimana pengawasannya? Pengawasannya pertama seperti tadi diselengkapkan sebelum proses pembelajaran itu kan ada pembagian tugas. Dalam pembagian tugas itu masing-masing guru sudah ada jadwal proses pembelajarannya. Jadi melalui ini kepala sekolah juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk selain menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga sebagai koordinator proses belajar mengajar. Jadi saya setiap hari itu saya punya absen tersendiri untuk mengecek apakah guru-guru itu melaksanakan tugas apa tidak, ya, dari jam pertama sampai jam terakhir. Setelah itu harus mereka buktikan dengan tanda tangan. Itu. Selain itu, saya juga biasa mengkoordinir keberadaan kelas, apakah ada gurunya atau tidak, atau anak-anaknya bertebaran atau apa. Saya selalu memonitor mereka. Setelah itu saya memberikan lagi informasi lewat mic. Sekarang itu masih dalam proses pembelajaran, semua siswa berada di dalam kelas masing-masing. Nah, dengan program itu, dengan acuan itu dilakukan pada ibu, pada guru dan juga pada siswa, gimana Bu implementasi ke perubahan yang terjadi gitu Bu? Dengan seperti itu, alhamdulillah hampir di setiap jam pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Artinya tidak ada juga yang tidak berkeliaran, tapi sudah sedikit anak-anak yang memiliki kesempatan untuk tidak belajar. Tapi setelah mereka diinformasikan bahwa jam belajar sudah dimulai, mereka dengan senang hati atau sukarela secara ikhlas mereka masuk di dalam kelas masing-masing untuk menunggu guru mata-mata pelajaran. Nah itu saudara ya salah satu ya untuk mengantisipasi juga siswa yang tidak belajar berkeliaran di luar dan ujungnya bisa terjadi tawuran antara sekolah-sekolah lain. Nah, terkait tentang ini Pak, 5 intervensi program sekolah penggerak itu Pak, salah satunya adalah pendampingan konstruktif dan
kepada dari sekolah gimana ini Pak? Ya. Jadi kami sebagai sekolah penggerak itu memang tuntutannya yang pertama untuk menjadi sekolah penggerak dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas, maka harus ada dukungan dua hal. Terutama pertama dukungan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah penggerak itu memang harus memiliki kompetensi. Yang kedua, selain kepala sekolah yang terlibat langsung di lapangan itu adalah para guru. Maka mau tidak mau tuntutan yang diharapkan adalah guru harus punya kompetensi yang baik. Untuk apa? Supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sekarang SMA Negeri 7 Kendari itu dalam proses belajar mengajar, para guru-guru itu sudah hebat. Hebatnya apa? Mereka sudah mampu mau beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kalau dulu ada saja guru yang mengajar itu dari ruang kantor ke kelas itu ya hanya membawa saja buku-buku catatan. Mungkin karena kalau ditanya ya saya sudah bertahun-tahun mengajarkan mata pelajaran ini. Biar saya tidak punya perangkat saya bisa. Ternyata hal itu tidak boleh. Tidak boleh Pak ya. Artinya saya selalu mengibaratkan kita ini dulu sama dengan petani. Kalau petani ke kebun itu dia harus membawa alat. Minimal parang, cangkul. Untuk apa? Supaya tiba di kebun dia bisa melakukan apa? Sama dengan kita guru. Kita guru kalau kita masuk kelas tidak membawa perangkat, apa yang kita kerjakan? Artinya tidak ada acuan kita, tidak ada yang menjadi panduan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Makanya jujur saja, sekarang ini teman-teman itu alhamdulillah, sebelum melaksanakan pembelajaran, hal yang pertama yang harus disiapkan adalah perangkat pembelajaran. Karena tanpa perangkat pembelajaran, mustahil melaksanakan pembelajaran yang baik. Dan itu membutuhkan SDM gitu Pak. Nah, gimana ini Pak dari SDM para guru kita? Alhamdulillah SDM kami itu kan rata-rata guru di SMA 7 itu sarjana. Bahkan ada yang S2, bahkan ada yang sampai sekarang lagi melanjutkan pendidikan tingkat doktorat gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau dari SDM-nya itu kelihatannya misalnya ketika yang lalu itu mengajar secara konvensional mengandalkan ceramah, hari ini sudah tidak lagi yang ceramah. Mereka masuk di kelas itu sudah siap bahan ajar, kemudian sudah siap asesmennya, sudah siap medianya, kemudian dari media itu kelihatan sekali bahwa mereka sudah mampu menggunakan teknologi karena salah satu syarat sekolah penggerak itu adalah percepatan digitalisasi. Jadi teman-teman itu selalu setiap akhir pekan akan melakukan briefing atau pertemuan rutin komunitas belajar. Apa tujuannya? Supaya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 minggu, teman-teman guru itu sudah mengetahui apa masalah yang dihadapi selama 1 minggu itu. Setelah dia tahu masalahnya, di saat briefing itu saya dorong mereka mengungkapkan mengapa terjadi masalah itu. Setelah diungkapkan terjadi masalah, saya dorong lagi. Kira-kira seperti apa solusinya dan apa tindak lanjutnya. Dan ini menjadi tantangan bagi kawan-kawan guru karena saya minta progresnya. Bahwa progresnya adalah kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan yang lalu harus berbeda dengan yang akan datang. Oke. Pak, perencanaan berbasis data gimana ini Pak? Termasuk perencanaan berbasis data itu menjadi salah satu dasar kami untuk menetapkan terkait dengan anggaran. Termasuk terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Karena sekarang untuk menentukan anggaran itu tidak bisa lagi kita asal-asalan, artinya apa yang ada di pikiran kita atau apa yang menjadi keinginan sekolah itu diwujudkan. Tapi sekarang karena dasarnya berbasis data, maka seluruh anggaran sekolah yang kita tetapkan dalam ATKAS melalui dana BOS itu memang kita harus analisis sesuai dengan data yang real yang terjadi di sekolah. Misalnya, ketika kami mengadakan buku pelajaran, itu tidak serta-merta langsung pesan begitu saja. Iya. Tapi langkah yang kami ambil adalah mengonfirmasi semua teman-teman guru. Misalnya, ini Bu Haji misalnya taruhnya PKN. Iya. Saya tanya, Bu Haji mengajar PKN, bagaimana buku yang bisa dipakai di sana? Bu Haji katakan, oh buku ini Pak. Nah itu kami tampung. Semua teman-teman itu kami beri ruang untuk mengajukan apa buku apa yang cocok untuk mendukung kegiatan pembelajaran sebagai sumber belajar. Ya, menyinggung masalah kemajuan sekolah penggerak itu Pak. Dan pasti ada tantangan itu. Nah, untuk di bidang kurikulum ini,
tantangan yang dirasakan ini Bu untuk menuju sekolah semakin sukses Bu, semakin kenal gini Bu, gimana? Tantangan pertama adalah pengetahuan tentang atau mengetahui tentang IT itu. Karena di kurikulum 13 itu kita tidak terlalu dituntut untuk menguasai IT. Tapi di kurikulum Merdeka ini setiap guru itu harus tahu tentang IT. Dalam hal ini dalam proses pembelajaran itu kan seperti tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kita memiliki fasilitas. Di setiap kelas itu memiliki fasilitas seperti infocus. Nah, Dan itu memang ada Pak di setiap kelas gitu ya. setiap kelas dulu di kelas dari kelas 10 karena kan kami baru tahun kedua untuk kurikulum Merdeka. Jadi di kelas 10 yang lalu itu dipasangkan semua itu. Jadi setiap guru itu tertantang untuk membuat perangkat pelajaran yang berhubungan dengan IT untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi tantangannya itu setiap guru itu harus memiliki pengetahuan dan mengetahui tentang IT itu dalam proses pembelajaran. Dah, kira-kira saat ini gimana nih dengan harapan kita itu? Ya, alhamdulillah dengan tersebut kami seperti tadi Bapak katakan setiap hari Sabtu itu kami punya hari untuk refleksi. Kemudian ada komunitas belajar kami. Di situ kami guru-guru yang dianggap mampu, mereka berbagi ilmu kepada kami untuk menguasai IT dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, kalau secara umum ini masalah pembelajaran, kalau secara umum Pak, selaku orang nomor 1 di SMA Negeri 7 Kendari, tantangan yang dihadapi selama ini Pak untuk menuju kesuksesan Pak. Ya, secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ini, tantangan yang kita hadapi itu adalah memang mindset. Artinya mengubah kebiasaan yang sudah terpola lama, kebiasaan baru yang mengarah ke depan itu memang ada berat. Tetapi alhamdulillah saya secara berangsur-angsur, secara bertahap, saya ajak teman-teman, mari kita berubah. Jangan kita terpedaya dengan yang selama ini kondisi kita berada dalam kondisi sudah aman. Artinya dulu kita mengajar mau ada perangkat atau tidak itu terserah kita. Hari ini tidak bisa, harus punya administrasi yang bagus. Sehingga hari ini di SMA 7 itu tentang terkait dengan kegiatan belajar mengajar sudah berubah total. Perubahannya apa? Saya bisa sebutkan satu. Di setiap hari Senin itu semua siswa, guru, staf melaksanakan upacara bendera. Mengapa? Dulu pada upacara bendera itu yang datang gurunya itu ya tidak lebih dari setengah. Sekarang alhamdulillah dari jam 7 sebelum jam 7 kawan-kawan guru hebat ini sudah berada di sekolah. Diikuti lagi oleh siswa. Siswa itu yang terlambat yang tadinya banyak sekarang alhamdulillah karena sering dikontrol oleh guru piket ya semakin berperan. Gitu. Lalu di dalam 1 minggu itu kegiatan kami juga terjadi di hari Kamis. Iya. Kamis itu namanya hari olahraga dan seni. Jadi tadi sudah disampaikan. Lalu di hari Jumat itu namanya kegiatan imtak, yaitu yasinan berjamaah. Mengapa kami lakukan ini? Karena salah satu tuntutan kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana karakter anak-anak kami. Di bidang religius, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia tadi. Bagaimana wujudnya? Wujudnya yasinan dan salat zuhur berjamaah. Lalu untuk menguatkan lagi itu, di Sabtu itu ada kegiatan literasi, Sabtu melaksanakan Sabtu mengaji. Itu 15 menit. Sementara di hari Senin sampai Rabu itu ada literasi biasa. Ya, artinya anak-anak diberi ruang untuk membaca. Kemudian membaca 1 sampai 5 halaman di pagi hari. Menjelang pulang, 5 menit lagi mau pulang. Itu bacaannya tadi ditulis direkam dalam satu kertas kecil. Kemudian ditempelkan di majalah dinding. Karena kami sudah siapkan mading di setiap masing-masing kelas. Baik, saudara. Dan memang betul, saudara, kami tim Kompas TV beberapa kali melakukan peliputan terkait tentang penjelasan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 7 Kendari. Di sesi terakhir, Pak, ada mungkin himbauan, ada informasi atau ingin berbagi kepada masyarakat terkait tentang sekolah penggerak. Ya, silakan. Terima kasih, Bang Rosa, Kompas TV yang saya hormati. Di akhir sesi ini, saya selaku Kepala SMA Negeri 7 Kendari mengajak kita semua bahwa SMA Negeri 7 Kendari adalah sekolah penggerak yang sama dengan SMA 1, sama dengan SMA 4, sama SMA 3, dan hanya ada 4 sekolah di Kota Kendari. Bagi warga masyarakat yang anaknya hari ini belum bisa terjaring di sekolah-sekolah itu, kami di SMA 7 siap menerima dan akan mendidik dan mengajar anak-anak Bapak Ibu dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka.
Baik ya, terima kasih Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kenari. Saudara, demikianlah interaksi kami dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kenari. Saya Silvan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.